Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik juga Pak Mario di sore hari ini. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Sehat ya. Di awal pertama kali bulan Ramadan ini ya. Harus mulai semangat ya, Masya supaya Allah. nanti sampai akhir tetap semangatnya tetap gitu. Tetap full begitu Tetap ya. full. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain Pak Mario, beliau juga didampingi oleh Ibu Septania Virgia Narutama ST. Beliau juga owner Rajata Wedding Organizer Islami. Assalamualaikum Ibu Tania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga Ibu di sore hari ini. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Ini kan sudah memasuki 1 Ramadan Pak Mario dan juga Bu Tania. Iya. Ini kita tadi juga sempat buka-buka Instagram. Ternyata sekarang itu juga milad kelima ya dari Rajata Wedding Organizer Islami. Masya Allah. Selamat milad Pak Mario. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Di tahun yang kelima ini harapannya gimana Pak Mario dan juga Ibu Tania? Iya, tentunya harapan kami, kehadiran kami Rajata Wedding Organizer Islami ini bisa mewarnai ya industri wedding organizer yang ada di Jawa Timur khususnya ya. Kemudian bisa memberikan kebermanfaatan kepada calon mempelai, calon pengantin gitu ya, untuk memberikan layanan perencanaan pernikahannya sesuai dengan pernikahan impiannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini juga pas kebarengan dengan miladnya Suara Muslim Pak Mario. Masya Allah. Kami juga mengucapkan selamat buat mitra Terima kasih ya, Suara Muslim. Masya Hari ini ya Mas. Hari ini. Masya Allah. Ke-13 tahun. Masya Allah. Berarti ini aduh ya luar biasa. Sama, jadi berarti sama. Masya Allah. Selamat ya Mas Dani. Iya. Saya dari manajemen PT Rajata Muda Bersaudara mengucapkan milad ke 13 tahun ya. Iya, 13 untuk tahun. Suara Muslim, untuk jajaran direksi dan seluruh karyawannya. Semoga Suara Muslim semakin sukses ya, memberikan kebermanfaatan untuk pendengarnya, audiennya yang ada di Jawa Timur khususnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Pak Mario dan juga Ibu Tania, dan sukses tadi juga bisa Anda dapatkan mitra muslim ketika saat ini para pemuda-pemudi yang sudah mempersiapkan pernikahan impiannya Pak Mario ya. Mulai dari persiapan yang gimana sih Pak Mario, kalau yang sesuai di tema mempersiapkan pernikahan dari A sampai Z, kayaknya banyak sekali Pak Mario ya. Gimana Pak Mario, monggo. Jadi pernikahan itu kalau kita ngambil temanya kan mempersiapkan pernikahan dari A to Z. Sebenarnya kan banyak sekali kan harus dipersiapkan. Jadi kalau kemarin kita biasa talk show di radio di Suara Muslim ya, kita hanya membahas tentang wedding organizer, apa-apa saja. Tapi sebenarnya kalau kita mau tarik mundur, itu banyak yang harus dipersiapkan. Ya, pertama kalau kita lihat momen pernikahan ini kan momen spesial ya. Spesial yang dirasakan oleh sepasang ini ya, calon mempelai, bahkan beserta keluarga dan teman-temannya akan menyaksikan, atau disebut juga dengan momen sakral, sehingga kita harus siapkan secara matang, karena ini adalah ibaratnya kan momen everlasting, seumur hidup ya, akan dikenang, bahkan foto-fotonya atau hasil videonya akan dikenang anak-anak kita. Sebagai bukti legalitas atau bukti story atau history gitu ya, sehingga pernikahan itu abadi. Jadi kalau kita mengharapkan tagline-nya Rajata nikah muda nikah berkah. Berkahnya itu kehidupannya nanti nggak hanya sepasang dunia saja, tapi nanti bisa jadi sepasang suami istri di akhirat. Seperti itu. Nah, tentunya Mas Dani, kalau kita yang pertama, kami itu melihatnya dari yang diperlukan adalah persiapan mental. Ya, karena banyak sekali calon mempelai, kadang-kadang pria atau wanitanya itu belum siap mentalnya. Betul. Kita mengamati nih beberapa fenomena itu ya. Mereka sebenarnya sudah jadi suami istri. Tapi kadang-kadang suaminya malah sering kumpul sama teman-temannya. Masih cangkruk di warkop sama teman. Lupa kalau di rumah ada istri. Lupa kalau di rumah ada anaknya gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat di mentalnya belum siap, belum siap bahwa dia harus menafkahi anaknya, harus bertanggung jawab, ada anak dan istrinya yang harus dijaga, dinafkahi yang ada di rumah. Nah, kalau kita tarik mundur sendiri, ya cerita-cerita seperti ini, sepasang ini atau calon mempelai atau mempelai ini memang belum siap di dunia gerbang pernikahan ini. Mereka hanya tahu ketika jatuh cinta gitu ya, cinta, seneng atau ta'aruf gitu ya, langsung menikah. Lupa bahwa ada pacaran, ada ini setelah nikah itu yang memang harus mereka arungi bersama. Kesiapan mental itu Mas yang harus disiapkan gitu ya Mbak Tania ya. Berarti kalau berkaitan kesiapan mental ini
biasanya selaras dengan usia atau gimana Pak Mario? Ya, kalau sebenarnya kematangan seseorang biasanya kan orang kan ngukur dengan pertamanya usia harusnya matang ya. Tapi sebenarnya dari experience atau lingkungan. Lingkungan yang membentuk. Banyak usia-usia muda, bahkan klien kami itu umur 22 tahun ya. 21 waktu dia menikah ya. Tapi Masya Allah Mas, beliau dewasa banget. Cara berpikirnya, kemudian pengambilan keputusannya. Ya, ini sekarang beliau jadi pengusaha kalau nggak salah ya, pengusaha muslim juga. Kita lihatnya luar biasa, masih 20, sekarang 22 tahun ya. Ini istri hamil yang kedua ya klien kita ya. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat berarti mentalnya sudah siap. Tapi juga kita lihat nih yang umurnya kadang-kadang dari 32 tahun gitu ya. Mereka nggak siap. Nah, kadang-kadang juga gini Mas. Gimana mereka tidak siap itu kadang-kadang merasa ini ya belum punya rumah. Benar. Iya kan? Aduh aku malu nanti kalau hidup di kos-kosan. Belum settle pekerjaan biasanya. Iya, sehingga terutama yang masalah rumah ya belum bisa membawa istrinya harus nanti punya rumah dulu, sehingga hal ini harus disadarkan bahwa mental seorang laki-laki gitu ya, calon suami, gimana yang penting dia bisa bertanggung jawab untuk melindungi atau menafkahi istrinya. Itu yang penting dulu, karena kita sebagai orang tua tentunya nanti ya Mas Dhani ya, ketika kita melepas anak perempuan kita gitu ya, tentunya kan kita tidak mudah begitu saja ya, sehingga perlu kita tes nih mentalnya calon laki-laki, calon suami ini sebenarnya udah siap belum, bisa diinterview, ditanyain Masya Allah. Jadi memang mental ini sangat penting sekali begitu Pak ya, untuk bisa membangun mulai dari persiapan tadi yang disampaikan Pak Mario dari A sampai Z. Yang pertama kali yang harus disiapkan jauh-jauh sebelum hari H pernikahan itu mental seorang laki-laki. Mental jadi laki-laki dan perempuan harus sama-sama untuk siap menikah begitu Pak Mario ya. Betul. Tahu haknya, tahu kewajibannya nanti ketika sudah menjadi istri dan suami. Sehingga tidak saling tidak tahu ya apa peran ketika sudah hidup di rumah tangga itu. Ibu Tania, ada tambahan Ibu? Iya, karena istilahnya kalau kita menikah itu kan tidak hanya ini aja ya Mas, kayak jatuh cinta terus langsung nikah. Nah, mental ini perlu karena setelah nikah kan kadang kita langsung dikaruniai anak seperti itu ya. Kalau kita nggak siap, masih dolan, masih seperti tadi itu kan istilahnya anak itu malah bukan jadi rezeki, jadi beban kan gitu. Ya itu yang harus disiapkan juga mental itu tadi. Betul. Jadi memang harus persiapan mental ini mitra musim. Jadi kalau misalkan bicara tentang pernikahan ini bukan hanya pada saat hari H-nya saja ya Pak Mario, tetapi jauh sebelum hari H itu harus mulai ada plan untuk kedepannya. Misalkan Pak Mario tadi menyebutkan menikah di usia 21 begitu ya. Dan jauh-jauh dari yang sudah klien disebutkan oleh Pak Mario tadi sudah mempersiapkan mentalnya mitra musim. Bisa jadi yang usianya 31, 32 itu bisa jadi karena belum siap, karena mentalnya belum terlalu kuat Pak ya. Berorientasi mungkin nanti gimana ini ya tentang rumah dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan untuk mental yang kuat tadi Pak Mario ya. Nah berkaitan persiapan selain mental Pak Mario, apalagi yang harus dibutuhkan oleh seorang calon-calon yang ingin melangsungkan pernikahannya ini? Yang selanjutnya ini Mas, persiapan finansial. Finansial tentunya ya, seorang laki-laki calon suami gitu ya, dia harusnya punya pekerjaan yang tetap. Ya, saya pernah punya cerita ini Mas. Gimana? Cerita lucu waktu itu kami itu punya karyawan freelance. Karyawan freelance. Jadi kalau ada event kita ajak event gitu ya. Jadi artinya kan tidak tetap ya, kalau ada event-event saja dia ikut. Suatu saat beliau ini si A ini gitu ya, si Fulan ini bilang ke saya, Pak Mario, saya minta pekerjaan tetap. Waduh ini lagi kosong Mas, bilang gitu. Saya ada hanya posisi driver, tidak apa-apa Pak. Saya siap jadi drivernya Pak Mario. Jadi waktu itu meminta sebagai driver. Kita saya terima. Tidak begitu lama ya, 15 hari kemudian saya dapat undangan pernikahan. Masya Allah. Ternyata memang syarat dari calon mertuanya mensyaratkan memang harus bekerja. Bekerja minimum bekerja tetap gitu lah. Malah sekarang dia
udah keluar ya Mas ya. Udah kemudian kebetulan dia sudah resign, sekarang malah berkarir di perusahaan yang cukup ternama di Pandaan. Ya, makanya bahkan sampai sekarang masih TikTokan sama kami. Bahkan saking senengnya ya ketika ketemu kami berterima kasihnya gara-gara diterima sebagai driver itu dapat izin menikah Mas. Masya Allah. Nah, itu ya. Jadi persiapan finansial itu tentunya ya kita punya dana untuk cukup ya. Betul. Karena memang sebaiknya kalau kita melakukan pernikahan laki-laki lah yang membiayai gitu kan. Bagaimana kalau ternyata wanita, kalau di tradisi kita kan yang wanita yang membiayai Mas ya. Tapi ya tidak masalah kalau memang wanitanya tidak berkeberatan. Tapi sebagai laki-laki yang menghelat biayanya itu ya, seyogyanya yang calon mempelai laki-laki gitu. Ini sebagian edukasi juga. Tapi bagaimana kalau dari mempelai perempuan yang membiayai tidak masalah. Tentunya ini demi kebaikan bersama. Nah, tentunya dari suami tadi sebagai tulang punggung keluarga ya haruslah punya pekerjaan yang tetap atau punya pekerjaan begitu ya Mas ya. Jadi tidak boleh menganggur gitu ya, karena dia laki-laki kan di depan Mas nanti yang membimbing istri dan membimbing anak-anaknya kelak. Kayak gitu. Iya, betul. Harus persiapan finansial mitra musim ya. Yang kedua, karena kan mungkin juga ada di sebuah case begitu Pak Mario yang banyak juga konsultasi di Suara Musim itu ya. Ada laki-laki mungkin yang tidak bekerja justru mengandalkan dari istrinya yang bekerja. Itu kan juga sangat butuh untuk saling introspeksi begitu ya. Tadi Pak Mario juga menyebutkan bahwa laki-laki ya harus di depan begitu. Baik itu soal persiapan pernikahan ataupun juga saat mengarungi rumah tangga bersama sang istri tadi Pak ya. Karena ini kan saya ceritakan untuk ini ya Mas ya, kowamnya laki-laki. Laki-laki betul. Gitu. Iya. Kemudian ada lagi Pak Mario selain juga yang pertama tadi mental, kemudian finansial. Ibu mungkin, Tania dari istri Pak Mario. Baik, yang enggak ini apa namanya? Yang tidak kalah pentingnya juga restu dari keluarga nih. Restu dari keluarga. Karena apabila kedua belah pihak itu merestui, insya Allah rezeki dari calon pengantin itu kan lancar ya. Karena banyak yang mendoakan istilahnya gitu. Banyak yang ada salah satu yang nggak restu, kemudian kawin lari ya istilahnya. Saking cintanya kawin lari. Nah itu kalau menurut kami itu janganlah. Yang penting kita dapat restu dari kedua orang tua. Itu sudah banyak banyak case yang terjadi seperti itu ya. Ada salah satu keluarga nggak setuju tapi kemudian menikah ya akhirnya ya gitu-gitu aja gitu, karena memang ibu kan akhirnya nggak mendoakan anaknya yang ini ya yang sesuai harapan kan. Betul. Gitu itu jadi restu ini sangat penting sekali begitu ya. Jadi kalau saya mau nambahkan dari yang Bu Tania sampaikan tadi Mas Dani, restu orang tua ini berkaitan dengan hubungan selanjutnya. Jadi bayangkan Mas kalau kita lebaran gitu ya, kita berkunjung ke orang tua, ke mertua. Walaupun kita sudah jadi suami istri gitu ya, kita berkunjung itu masih ada kesan nggak enak gitu. Ini dulu ibu ini yang nggak setuju atau bapak nggak setuju. Jadi rasanya ada ganjalan. Bayangkan dengan Mas Dani berkunjung ke mertua, orang tua bapak ibu welcome, malah Mas Dani silakan gitu. Mas Dani ini ya tehnya waduh gue malah menyiapkan teh gitu kan, saking sayangnya ke menantu idaman gitu kan kira-kira Mas Dani. Tapi kalau kita yang nggak direstui, kita mau masuk aja sudah nggak enak gitu, di rumah canggung, walaupun mungkin sudah cair ya, tapi ada masih menurut saya ini jadi problem. Makanya kalau kita mau menikah minta restu, upayakan gimana dapat restu gitu kan. Itu kunci, karena banyak kejadian Mas, misal Bu Tania tadi tidak direstui ibunya, nekat nikah, di perjalanannya juga nggak enak, hubungan secara ini ya, hubungan komunikasinya juga nggak enak. Terus kemudian kalau kita amati ya, ini bisa benar tidak salah ya, tapi menurut kita data yang kita amati ya, rezekinya itu agak Mas, agak apa ya, agak seret gitu ya. Karena ini mohon maaf, karena apa? Karena
orang tua tadi, ibu atau ibunya, ibunya tidak mau doakan secara plong gitu loh. Jadi masih ada ganjalan gitu loh. Makanya saya bilang Masya Allah, apalagi kalau didoakan ini ya, kedua orang tua juga sama-sama ridho, Masya Allah Mas. Jangankan kita ada masalah, mau ada masalah aja orang tua kita udah terasa ikut berdoa. Masya Allah, luar biasa sekali mitra muslim, begitu ya. Jadi menikah ini bukan hanya sepasang suami istri, tetapi juga menikah yang termasuk juga antara keluarga maksudnya, begitu ya. Antara keluarga dari pihak istri ataupun juga antara keluarga dari pihak suami. Jadi harus saling klop itu mitra muslim, maka restu ini menjadi kunci begitu ya untuk mendapatkan hubungan yang harmonis nantinya. Nah, selanjutnya kita jeda dulu Pak Mario dan juga mitra muslim di sore hari ini. Anda pun juga sudah tahu ya tentang Rajata Wedding Organizer Islami. Anda juga boleh sambil kita jeda kunjungi Instagramnya @rajatawedding mitra muslim dengan tagline nikah mudah dan nikah berkah. Ada banyak mitra muslim ya yang sudah dipercayakan di Rajata Wedding ini dan sudah tahun yang kelima. Nanti kita akan share apa saja mitra muslim persiapan selanjutnya, termasuk apakah kita mengalami kesulitan, bagaimana nantinya untuk menanggulanginya. Kami akan segera kembali. Tadi beberapa sudah disebutkan oleh Pak Mario dan juga Ibu ya. Pertama yang harus dipersiapkan ada mental, kemudian juga finansial, yang ketiga ada restu dari keluarga. Nah, selanjutnya apa Pak Mario ini ya yang harus dipersiapkan oleh para mitra muslim yang mau mengarungi rumah tangga? Nah, yang selanjutnya yang keempat itu menentukan jadwal pernikahannya, Mas. Ya. Jadi setelah teman-teman dapat restu, teman-teman siap mental, finansialnya oke gitu ya, tentunya jadwal pernikahan. Kita banyak calon mempelai gitu ya, atau anak-anak muda itu kalau saya tanya, kalau ada interview kan Mas, interview tim gitu ya, rencana menikah kapan? Belum tahu Pak. Baik laki-laki atau perempuan ya. Padahal mereka udah bekerja sebelumnya. Berarti apa? Mereka sendiri tidak mentargetkan kapan akan menikah. Padahal salah satu goal manusia kita hidup di dunia tentunya adalah salah satunya adalah kita juga menikah. Jadi saya sarankan buat mitra muslim yang memang masih belum menikah ya, sebaiknya mulai mentargetkan umur berapa menikah. Karena masa untuk masa produktif, bukan masa produktif masa keemasannya untuk wanita gitu ya. Menikah itu sebenarnya di bawah umur 30 tahun Mas. Kalau sudah di atas 30 tahun, ini beberapa yang saya lihat teman-teman yang lagi sibuk bekerja nanti asik di dunia bekerja lupa Mas. Lupa kerja umur 35, 40 baru panik. Nah, nanti ketika umur 40 baru panik. Mas Mario ada enggak? Nah gitu nanti tolong referensi. Wah, ini saya nanti dipikir tolong WO-in dan calonnya. Jadi ada yang banyak seperti banyak itu. Mas. Makanya saya bilang, ini kan saya cerita gini kenapa teman-teman yang mitra muslim yang baik yang anaknya ya sudah umur 24, 25 harus sudah ditanya umur berapa nantinya menikah gitu kan. Apalagi yang sekarang umur perempuan umur 25 sampai 30 harus sudah mentargetkan targetnya tahun umur berapa nikah. Nah, dari situ nanti teman-teman mitra muslim akhirnya kalau tadi ya kita mundur lagi setelah dapat restu baru ngomong pernikahannya. Kami mau nikah umur 27 tahun atau umur 25 tahun misalnya ya. Berarti bulan apa? Nah, bulan apa itu bisa sama tanggalnya bisa dicari ketika kedua keluarga itu silaturahim. Biasanya kalau di Jawa itu apa namanya? Lamaran gitu ya. Nanti waktu pas ketemu itu baru tentukan tanggalnya tanggal berapa. Rundingan itu ya. Nah, karena Mas ini kalau saya lihat ya tanggal dipilihnya itu kalau kami referensikan ya biasanya kalau hari Sabtu hari Minggu ya ya karena memang weekend memudahkan undangan yang harus datang pada saat walimah ya. Bayangin kalau undangannya hari Senin jam 10 kita semua lagi kerja ini. Bahkan kita ada yang lagi piket upacara kan gitu Mas Dani. Nah, itu terus kemudian bulannya coba diperhatikan. Kadang-kadang kalau bulan haji, bulan Zulhijjah itu ya, itu kan paling banyak orang menikah Mas. Sehingga tanggalnya dan jamnya harus dipastikan jauh-jauh hari. Karena petugas KUA-nya kan di kecamatan tersebut kan terbatas. Sehingga jamnya itu kadang-kadang berentetan, bertumbukan. Jadi kenapa kita bilang tanggalnya bahkan jamnya ini supaya teman-teman aman. Jangan sampai nanti milih tanggal datang ke KUA
Ya bisa sih, cuman dapatnya jamnya antriannya yang nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Oke, kalau menentukan jadwal pernikahan ini Pak Mario biasanya yang mau menikah itu 1 hari saja atau biasanya ada yang 2 hari begitu Pak Mario sambil walimahan, resepsi nyambung-nyambung begitu? Oh, ada dari pengajian biasanya sih. Pengajian terus akad langsung lanjut resepsi kayak gitu. Dalam sehari berarti? Dalam Bukan? 2 hari. Oh, 2 kadang hari. pengajiannya 1 hari sendiri. Ambil 1 ya pengajian ya. Kemudian akad dan resepsi 1 hari. Oh. Kalau pengalaman kami Mas Dani, kami menikah dengan Mbak Tania ini, saya nikah itu akad nikah dan resepsi selisih 2 minggu ya. 2 minggu. Karena apa? Kita ini jadwal pernikahannya pada saat itu kita percaya hari aja langsung dan nanti nyari gedungnya full. Nggak dapat gedung. Nggak dapat gedung Mas. Ini kan kenapa kita tentukan jadwal pernikahan supaya gedungnya juga aman ya. Karena ada KUA, jangan sampai gedungnya oke, KUA-nya belum dapat. Makanya harus aman dua-duanya ini. KUA-nya ada, slotnya udah aman, gedungnya juga aman. Kita ya 2 minggu ya. 2 minggu setelahnya. Oh, Masya Allah. Setelah akad baru resepsi. Makanya butuh di planning ini Mitra Muslim ya, dan dibantu ini oleh Rajata nantinya bisa menentukan jadwal pernikahan dari jauh-jauh hari. Masya Allah luar biasa. Jadi keuntungannya nanti bisa lebih efisien, mungkin waktunya juga pas, bisa mengundang para teman-teman ataupun juga kolega bisa hadir semua, begitu Pak Mario ya. Kemudian selanjutnya ke Bu Tania, untuk tips mempersiapkan. Selanjutnya menentukan budget pernikahan. Ya. Nah, budget ini harus direncanakan dengan matang juga ya, karena ini adalah hal yang paling sensitif untuk dibicarakan gitu. Karena menyangkut keseluruhan acara pernikahan. Ya, seperti tadi yang dibilang Pak Mario ya, budget ini dari mana kan gitu ya. Kalau bisa memang dari calon suami kan sebenarnya, tapi nanti ini bisa dirundingkan sih siapa yang. Kalau misalnya kita di satu kota, kadang ada yang istilah ngunduh mantu ya, Mas ya. Misalnya yang perempuan resepsi, seminggu kemudian yang laki ngunduh mantu, itu ya sah-sah saja selama budget ada kan gitu. Masya Allah. Jadi untuk budget ini harus mulai dibicarakan begitu ya. Mungkin ada yang saling bantu-membantu, ada mungkin ya dari prianya saja begitu ya. Atau ya pokoknya harus dibicarakan begitu ya. Iya harus dibicarakan. Ini memang sangat sensitif sebenarnya. Karena ada juga yang yang punya hajat perempuan misalnya ya. Padahal laki-laki itu juga istilahnya dia punya kuasa ya si bapaknya ini kan. Kan dia juga pengen ngadakan juga kan. Nah, misalnya kalau nggak dibicarakan kan akhirnya jadi saingan kan, Mas. Iya kan? Tapi biasanya kalau yang bersama Rajata Wedding Organizer Islami ini satu orang itu sendiri-sendiri Pak Mario atau biasanya ada yang jadi satu Mbak Tania? Atau? Kita kebanyakan jadi satu ya. Kita kebanyakan jadi satu. Jadi satu. Jadi di pihak perempuan yang menghelat sebagai pemangku hajatnya, tapi dananya sharing bisa. Atau ya memang ini kan sensitif ya, sesuai dengan kemampuan finansialnya. Ya ada yang kemampuan finansialnya dari suami sehingga mayoritas juga. Suami ada yang mayoritas dari pihak istri tidak masalah saya pikir ya. Yang penting acaranya sama-sama kedua belah pihak sama-sama ridho gitu ya. Tidak saling merendahkan. Namanya kan menyambung silaturahim ya. Jadi ikatan dua keluarga jadi satu keluarga tadi. Benar. Gitu. Jadi budget itu penting Mas. Karena kemudian akhirnya kita lock juga. Oh berarti kalau kita pernikahan di gedung ini kita mengalokasikan misalnya 200 juta atau 100 juta atau kita tanya aja ke Rajata misalnya, Mbak Bu Tania kami mau nikah nih budget kami 100 juta atau 75 juta misalnya dapat di mana. Nanti dibantu referensikan. Sehingga total angka tadi sudah ke-keep dulu gitu Mas. Artinya kita kan tahu kan, berarti kayak kita mau bangun rumah gitu Mas. Berapa sih anggaran kita untuk bangun rumah satu lantai ini? Tentunya kan kita butuh persiapan sehingga kita nabung dulu atau duitnya dari mana gitu. Dibantu orang tua berapa kan gitu kan? Iya, kira-kira begitu. Kalau umumnya gimana Pak Mario sama Mbak Tania misalkan di saat ini mau melangsungkan pernikahan begitu ya, membutuhkan gedung dan tamunya kurang lebih misalkan diundang sekitar kurang lebih 500-an orang begitu. Nah, biasanya budget yang standar gitu berapa Pak Mario? Jadi kalau 500 orang ya. 500 orang itu kan ada banyak komponen pembentuk ya Mas ya di acara itu. Gedung, catering,
kemudian WO, terus kemudian dekorasi ya. Catering itu hampir 40% sendiri. Oh, besar. Gedung itu 30% sendiri. Ya, sedangkan WO itu cuma 10%. Oh. Tapi tanggung jawabnya paling Besar. besar itu WO gitu Iya. ya. Jadi bisa dibayangkan. Tapi kalau misalnya tadi 500 kisaran berapa sih Mas? Kita mau lihat mau gedung di mana dulu. Apa mau di bintang 5, mau di bintang 4 atau gedung pertemuan biasa, itu variatif. Kalau kita bisa starting 100 ya Mbak ya. Iya. Ada 100 jutaan. 100 jutaan. Bahkan bisa di bawah itu asal gedungnya mulai turun grade-nya ya Mas ya. Mungkin bintang 3 atau mau di gedung pertemuan gitu. Tapi nanti sudah beres ya Pak Mario ya? Enggak, maksudnya keluarga itu sudah enggak gupuh untuk gedungnya gimana? Sudah kita bantu carikan Mas. Itu sudah kita jadi tinggal kita diskusikan aja. Dapat gedung seperti ini. Kalau misalnya nggak berkenan kita cari gedung yang setara gitu. Karena kalau kasihan Mas, kalau masalah gedung ini ya kalau mempelai nyari sendiri itu 1 hari belum tentu dapat Mas, karena dia harus keliling kan. Kalau kami kan punya database-nya, tinggal kita kontak, oh full, kita cari sini, kita telepon kan. Oh gitu, jadi enaknya pakai wedding organizer itu seperti itu Pak Maria. Ya Mas, udah calon mempelai nanti tinggal duduk manis saja di acara itu. Benar-benar, Masya Allah, itu yang menentukan budget ya Mitra Musim ya. Kemudian ada tambahan lagi Bu Tania? Menentukan konsep pernikahan itu juga penting. Oke, gimana Jadi kita itu? konsepnya mau kemana gitu, misalnya mau outdoor kah, mau indoor kah, yang gitu kan. Kalau tentunya kalau di Rajata kan untuk yang temanya kita hanya Islami ya Mas ya. Kita Islami baik itu syar'i maupun yang Islami yang apa namanya ya, yang istilahnya tanpa adat gitu ya. Nah, untuk konsep ini biasanya dari klien itu kita tanyain, jadi gitu mau yang seperti apa, mau yang syar'i atau yang Islami. Tentunya kalau di kami, insya Allah klien-klien dari kami itu untuk yang tamu itu mereka rata-rata udah pengen yang dipisah gitu Mas. Tamunya yang dipisah. Kemudian untuk yang panggung itu kadang mereka jadi satu, tapi cowok sendiri, cewek sendiri seperti itu. Nah, memang di kami kan yang kami nerimanya seperti itu ya. Kita bahkan ada kalau yang Islami yang biasa tanpa adat juga masih ada yang apa ya, satu panggung gitu juga ada. Cuman meminimalisirnya mereka dengan tamu kadang gitu kan. Karena memang kadang belum semua yang paham seperti itu kan gitu. Nah itu juga penting juga kita menentukan konsep. Jadi biar nanti antar pasangan laki dan perempuan itu juga istilahnya satu visi gitu ya. Satu, dan keluarga pun juga jadi tahu kan gitu. Ini kita kayak misalnya pisah tamu, jadi biar nggak ada ngapain sih dipisah-pisah kan gitu. Memang ada konsepnya seperti itu. Memang konsepnya seperti itu kan gitu. Ini juga sama deh sepertinya WA tadi Pak Mario dan juga Bu Tania. Yang membedakan memang wedding organizer Islami dengan yang tidak itu seperti apa sih Pak? Salah satunya mungkin yang pemisahan tadi mungkin ya Bu Tania ya. Pemisahan tadi. Dan kebanyakan kalau di klien kita itu juga mereka menyediakan tempat duduk Mas. Oh, ketika makan. Ketika makan, ya. Jadi mereka mesti apa ya istilahnya, kalau bisa tamu-tamunya saya itu harus duduk kayak gitu kan. Jadi saat makan tuh harus duduk kayak gitu. Oh baik, berarti kita harus sediakan tempat duduk. Oke, karena biasanya di beberapa wedding juga tanpa kursi begitu Pak ya? Tanpa kursi, kadang kursi hanya untuk keluarga kan. Jadi kita yang datang standing semua. Oke, jadi itu nanti bisa terjawab Mitra Musim ketika nanti Anda mempersiapkannya bersama wedding organizer Islami Rajata tadi, Masya Allah. Pak Mario, Bu Tania, kita jeda dulu Pak. Nanti kita insya Allah sambung di segmen terakhir Mitra Musim tentang program-programnya ini seperti apa sih sebenarnya Mitra Musim. Apakah juga bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya? Kami akan segera kembali. Tadi sudah disebutkan banyak hal Pak Mario dan juga Ibu ya. Ada mental, finansial, restu dari keluarga, menentukan jadwal pernikahan, ada budget. Nah sepertinya kalau sebagai calon-calon pengantin ini Pak Mario, banyaknya poin-poin yang harus disiapkan ini sepertinya kok bingung begitu ya Pak Mario ya.
Apakah juga ada bantuan begitu Pak Mario ketika para pasangan ini bisa melangsungkan dengan nyaman, kemudian hanya memikirkan nantinya bisa berlangsung secara khidmat, secara sakral begitu. Harus bagaimana ini Pak Mario? Jadi tadi yang terakhir dengan Mbak Tani adalah konsep Betul. pernikahan seperti apa, tanggalnya sudah gitu ya. Saran kami yang terakhir tentunya persiapan dengan menggunakan jasa wedding organizer. Jadi kenapa jasa WO ini penting? Karena ini akan membantu kita, jadi kalau ada kelewat-lewatnya gitu ya, WO ini akan memberikan saran karena berdasarkan pengalaman kliennya yang puluhan bahkan ratusan selama ditangani itu kan case-nya macam-macam Mas. Bener. Tapi secara rata-rata kita udah tahu nanti case-nya seperti ini, potensinya seperti ini gitu ya. Memang setiap pernikahan pasti ada unik perbedaannya ya. Tapi secara umum bisa kita generalisir bisa kita simpulkan sama. Karena nanti di WO ini akan membantu menentukan cateringnya, menentukan tempat pernikahannya, memberikan saran, suggest-nya seperti apa, bahkan dekorasinya, dekornya siapa nanti kita kasih rekom, termasuk baju pengantinnya, bahkan nanti undangannya, undangan digital seperti apa, bahkan kalau ada pilihan souvenir, memang yang milih kan klien ya, tapi kita Mbak, Mas, kalau souvenir ini loh bagus, ini loh murah, ini loh cepat, karena berdasarkan pengalaman kami ya. Karena kan orang yang menikah kan tidak tahu Mas, kalau ternyata souvenir di toko ini misalnya itu lambat ngirimannya, sering klien-klien kami lambat delivernya gitu kan. Terus kemudian bahkan ya ada yang kita kasih saran juga ini Mas, arahkan untuk mengikuti bimbingan pranikah, bahkan ada kalanya melakukan tes kesehatan juga penting. Ya, kira-kira itu sih Mas. Jadi sudah lengkap Pak ya. Kalau misalkan bersama wedding organizer, Rajata Wedding Organizer Islam ini Mitra Musim, sehingga tidak perlu repot ya untuk mencari gedungnya bagaimana, nelponnya satu-satu kan tadi sudah ada ya dari Rajata sendiri, sudah ada kontak personnya, tinggal dicek saja ini hari apa, tinggal menentukan konsep pernikahan. Kalau yang saat ini kan biasanya pernikahan yang ingin viral begitu masuk Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini dibutuhkan WO sendiri Mitra Musim ya, ada kreatif, inovatif tapi tetap mengedepankan nilai-nilai Islami dan juga estetika tadi. Nah, gimana ini Mbak Tania untuk program dari Rajata Wedding Organizer? Apakah ada pilihannya yang tentunya dibutuhkan oleh Mitra Musim yang mau melangsungkan pernikahan? Nah, untuk spesial Ramadan ini kita ada promo Mas Dani. Kita ada promo diskon up to 1 juta rupiah ya untuk wedding package dan intimate wedding. Tapi khusus untuk miladnya Rajata kan sekarang kita milad kelima ada tambahan lagi 5% Mas Dani. Tapi tanggal 23 sampai 25 Maret aja. 3 hari dengan hari ini dong berarti ya. Mulai hari ini. Wah, harus daftar ini Mitra Muslim ya. Itu hanya 5 pendaftar pertama. Ya, saya juga bisa daftar buruan-buruan. Boleh Mas Dani. Betul. Jadi tanggal 23 sampai 25 saja Mitra Musim ya. Sebenarnya sudah ada diskon 1 juta sampai dengan 1 juta rupiah, dan karena ini spesial milad dari Rajata maka ditambah 5% begitu ya. Nanti itu sudah include yang gimana saja Mbak Tania misalkan? Ini yang jasa aja ya Mas Dani ya. Jasa. Jadi kita ada kru yang bertugas. Jadi jasa WO. Kru yang bertugas, kemudian kita buatkan rundown, kita buatkan timeline, kemudian untuk fitting busana kita antarkan, kemudian ada free digital, undangan digital, kemudian ada free undangan digital, kemudian nanti banyak deh ada di brosur ya. Saya sampai lupa. Dan juga bisa dikunjungi Mitra Musim ya di Instagramnya. Rajata Wedding. Rajata Wedding. Atau langsung hubungin aja nomornya admin kami 0812 24 27 28 25. 0812 24 27 28 25. Begitu ya. Silakan Mitra Musim untuk tersambung ya, WA-nya di 0812 2427 2825 ya. Yang Ramadan jadi itu saja Bu Tania untuk promonya begitu ya. Tapi Mitra Musim yang ingin mempersiapkan mungkin biasanya setelah Ramadan begitu ya, ingin menggunakan jasa wedding organizer tadi bersama Rajata juga boleh ya Bu ya, kalau misalkan ingin konsultasi terlebih dahulu
budgetnya berapa, dibutuhkan apa saja Iya. juga boleh begitu ya. Boleh. Adakah yang Boleh misalkan tinggal 2 bulan langsung kontak itu? Ada. Ada. Oh. Ada. Tapi kita- rata-rata iya, ya, mereka Dik, ya. yang ta'aruf. Oh. Tapi ada kejadian lucu Mas. Gimana, Mario? Minta kita nyiapin 15 hari Oh, ya, Masya sebelum Allah. nikah ya, Mbak Tania ya. Tapi biasanya kita langsung curiga Mas. Iya, kalau yang Curiga. terlalu cepat kita curiga. Curiga. Oh, gitu. Habis itu ini mungkin sebagai atensi buat mitra muslim atau siapa. Kadang-kadang kalau cepat agak buru-buru kita, kemudian langsung DP gitu kan. Sudah DP kemudian ngirim bukti DP gitu kan. Setelah kita cek nggak masuk. Oh tolong dikembalikan kelebihan gitu kan. Padahal penipuan. Itu penipuan. Penipuan. Jadi banyak nggak hanya kita ya, industri wedding banyak digitukan juga ya. Sudah di DP misalnya Pak sudah saya DP 5 juta nih, saya keliru DP 6 juta. Iya. Tolong balikin 1 juta karena untuk DP yang lain. Ada yang DP dibalikin. Belum ngecek. Nah, itu kadang-kadang kalau yang 15 hari sebelum acara kan ini kayaknya nggak mungkin dah gitu kan. Nggak mungkin. Ya, tapi kalau yang 2 bulan, insya Allah kita pernah. 2 bulan. Pernah itu Betul. ya. Tapi asal catatan mereka sudah dapat semuanya, Mas. Maksudnya gimana? Jadi sudah dapat gedung harus sudah dapat. mm. Gedung sudah dapat, catering sudah dapat. Itu yang penting ya. Gedung, catering sudah dapat. Kemudian kalau yang lain-lain kayak gaun, MUA, WO itu kan kita bisa kalau ada slot kosong kan bisa ini kan, bisa Oke. dadakan kalau kayak gitu. Jadi mereka udah dapat semua, gedung sudah dapat, catering sudah dapat, tinggal yang lain-lain itu kita bisa. Oke. Kalau kayak Dari awal waktu gitu, itu kita belum dapat gedung, itu susah banget. Apalagi misalnya musim-musim nikah ya, ya bakalan nggak dapat. Oh, oke, Masya Allah. Jadi jasanya juga boleh ya menggunakan jasa saja begitu ya Bu Boleh. Tania ya, bersama Wedding Organizer Islami untuk konsep acara yang seperti apa. Tapi yang mulai disebutkan Pak Mario tadi sejak awal, kemudian sampai juga poin-poin yang terakhir dari pemilihan gedungnya, souvenirnya itu juga bisa menggunakan Rajata Wedding Organizer Islami juga ya Bu Tania ya. Iya. Oke, jadi gimana Ibu? Atau langsung kunjungi saja mitra musimnya di Instagramnya @rajatawedding atau bisa konsultasi WA-nya di 0812 2427 2825. Nah, khusus yang di bulan ini ada promo mitra musim sekaligus juga bersamaan miladnya Rajata yang kelima. Ini diskon sampai dengan 1 juta rupiah ditambah 5% khusus 23 sampai 25 Maret. Oke. Dan insya Allah Mas Dani, kantor kami kan sudah sampaikan ya, kita udah pindah ke Gunung Anyar Tambak 4 nomor 50, daerah Gunung Anyar ya, dekat UPN atau dekat SMK Pelayaran sana. Oke, dekat rumah saya juga itu Pak Oh Mario. gitu Mas Dani. Dan insya Allah tanggal 1 April Mas Dani, kita sama Suara Muslim ya, nanti oke. ada acara di Rajata Oh, di sana. Masya Allah. Sekaligus Mas Kayaknya Dani. safari Ramadan ya. Insya Allah. Makanya kita Allah. dari Suara Muslim nanti di sana Mas. Oke, Masya Allah. Mitra Muslim silakan nanti bisa langsung dibicarakan ya berkaitan persiapan pernikahan Anda karena dibutuhkan tadi banyak hal yang harus disiapkan. Nah, lebih pentingnya nanti bisa konsultasi secara langsung melalui WA di 0812 2427 2825. Memang persiapannya dari A sampai Z ya, banyak sekali mitra muslim. Tapi kalau bersama Rajata Wedding Organizer Islami, insya Allah beres dan juga tuntas mitra muslim. Dan juga ada nilai-nilai islaminya, ada estetikanya dan kualitas lainnya, insya Allah luar biasa sekali. Nah, terima kasih dan ini sudah berada di segmen terakhir Pak Mario dan juga Ibu Tania. Nah, closing statementnya satu-satu ini, monggo. Baik. Ji. Terima kasih Mas Dani, mitra muslim dimanapun berada. Saya Mario dari Rajata Wedding Organizer Islami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan Amin, ya kita Rabbal semua mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami dari Rajata tentunya membuka diri jika dari mitra muslim membutuhkan jasa layanan untuk membantu acara pernikahan spesial Anda, ya silakan kontak kami dengan senang hati. Kami akan bantunya dengan insya Allah dengan tagline kami nikah mudah nikah berkah, menuju keberkahan. Apa yang kita kejar ini selain keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Kira-kira alamin. begitu Mas. Oke. Bu Tania, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga untuk Suara Muslim selamat milad juga yang ke-13. Dan untuk mitra muslim apabila membutuhkan jasa wedding organizer untuk
pernikahan Anda, silakan juga hubungi kami ataupun bisa datang ke kantor kami di Gunung Anyar Tambak 4 nomor 50 dan HP-nya bisa di 0812 24 27 28 25. Insya Allah kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Oke, Masya Allah. Terima Ramadan kasih. begini ada Pak yang melangsungkan pernikahan sama Bu Tania? Ramadan enggak, Nggak ada. Oke. masih Lebaran Mas. Habis Lebaran Ini biasanya. Lebaran nanti insya Allah. Nah itu sudah padat jadwalnya Mitra Musim, harus mulai dihubungi sekarang gitu ya Pak Mario dan juga Bu Tania. Silakan Mitra Musim nanti bisa tersambung ya di 0812 2427 2825 atau di Instagramnya @rajatawedding Mitra Musim dengan tagline nikah muda nikah berkah ya bersama Rajata Wedding Organizer Islami. Terima kasih Pak Mario dan juga Terima Bu kasih, Tania. Mas Dhani. Insya Allah nanti kita akan sambung ya di Safari Ramadan bersama Suara Muslim dan juga di kesempatan yang akan datang. Insya Sukses Allah. selalu untuk Rajata Wedding Organizer Islami milad yang kelima Pak ya. Semoga semakin berkah dan semakin dipercaya dari Mitra Muslim dan juga semua konsumen dari Rajata Wedding Organizer Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.